Tanda tangan terakhir. Pagi yang ganjil. Pak Karto sudah bekerja sebagai sopir sekaligus tangan kanan keluarga Wibisono selama lebih dari 20 tahun, dan dalam kurun waktu itu, tak pernah sekalipun Handoko Wibisono terlambat bangun. Pengusaha properti yang dikenal disiplin itu selalu berada di ruang kerjanya tepat pukul 6 pagi, menyeruput kopi hitam sambil membaca laporan bisnis sebelum matahari sepenuhnya terbit. Pagi itu, pukul 7 lewat, pintu ruang kerja di lantai 2 masih tertutup rapat. Pak Karto mengetuk pelan, tak mendapat jawaban. Firasat buruk membuatnya memberanikan diri membuka pintu yang ternyata tak terkunci. Handoko Wibisono tergeletak di lantai dekat mejanya, tubuhnya sudah kaku dan dingin. Tangan kanannya masih menggenggam pena, dan di atas meja, sehelai dokumen legal tergeletak terbuka draft wasiat baru yang belum sempat ia bubuhi tanda tangan. Dokter yang dipanggil keluarga menyimpulkan serangan jantung mendadak. Wajar mengingat riwayat kesehatan Handoko yang memang sudah lama berjuang dengan tekanan darah tinggi dan gangguan jantung ringan. Polisi setempat, setelah pemeriksaan singkat tanpa kecurigaan berarti, menutup kasus itu hanya dalam waktu 2 hari. Namun di kantor pusat sebuah perusahaan asuransi jiwa terkemuka, sebuah klaim senilai 50 miliar rupiah dengan perubahan penerima manfaat yang baru terjadi 6 bulan sebelumnya memicu satu prosedur wajib yang akan mengubah segalanya. Investigasi independen sebelum pencairan dana disetujui. Kasus klaim asuransi. Alana Puspita meletakkan cangkir kopinya di meja kerja, membuka berkas tebal yang baru saja diserahkan atasannya di Divisi Investigasi Klaim PT Asuransi Nusantara Sejahtera. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai investigator klaim, menghususkan diri pada kasus-kasus kematian dengan nilai polis besar yang memerlukan verifikasi mendalam sebelum pencairan. Kasus ini agak sensitif, kata Pak Hendra, atasannya, menyerahkan map berisi detail polis. Handoko Wibisono, pemilik grup Wibisono, pengembang properti besar. Polisnya 50 miliar, penerima manfaat diubah 6 bulan lalu dari yayasan keluarga ke istri keduanya, Rosa Wibisono. Otomatis masuk periode contestability, jadi wajib diinvestigasi sebelum cair. Penyebab kematian resminya apa? Tanya Alana, membuka-buka halaman awal berkas. Serangan jantung. Riwayat kesehatannya memang mendukung kesimpulan itu. Tapi, Pak Hendra menghela napas, keluarganya lagi ribut soal warisan. Anak sulungnya sempat ngajuin keberatan lewat pengacara, curiga ada kejanggalan. Kita cuma perlu pastiin semuanya bersih sebelum kita bayar klaim sebesar itu. Alana mengangguk, meski dalam hati ia tahu betul kasus semacam ini jarang sesederhana kelihatannya. Keluarga kaya, warisan besar, dan kematian mendadak kombinasi yang hampir selalu menyimpan lebih banyak dari yang terlihat di permukaan. Sebelum berangkat ke kediaman keluarga Wibisono, Alana menghabiskan waktu semalaman mempelajari seluruh berkas yang tersedia laporan otopsi awal, riwayat medis Handoko selama 5 tahun terakhir, struktur kepemilikan grup Wibisono, dan daftar lengkap anggota keluarga beserta posisi masing-masing dalam perusahaan. Ia selalu percaya bahwa investigasi yang baik dimulai jauh sebelum wawancara pertama dilakukan. Semakin banyak fakta dasar yang dikuasai, semakin mudah mendeteksi kejanggalan kecil dalam jawaban seseorang yang mungkin tampak meyakinkan bagi orang awam namun terasa janggal bagi telinga yang terlatih. Ia sendiri punya alasan pribadi mengapa selalu mengambil kasus semacam ini dengan sangat serius. Ayahnya sendiri meninggal karena serangan jantung mendadak 8 tahun lalu. Kasus yang ditutup begitu cepat oleh pihak berwenang hingga keluarganya tak pernah benar-benar mendapat jawaban yang memuaskan. Sejak itu, Alana bersumpah pada dirinya sendiri untuk tak pernah membiarkan kematian mencurigakan lewat begitu saja tanpa penyelidikan yang layak, bahkan jika itu berarti harus bekerja lebih keras dari investigator lain di kantornya. Rumah Wibisono. Kediaman keluarga Wibisono berdiri megah di kawasan elit pinggiran kota, sebuah rumah bergaya kolonial modern dengan halaman luas yang terawat rapi. Alana disambut oleh seorang pria paruh-baya berseragam sopir di gerbang, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Karto. Ibu Rosa lagi nunggu di ruang tamu, Mbak, katanya sambil mengantar Alana masuk. Rosa Wibisono ternyata jauh lebih muda dari yang dibayangkan. Alana mungkin baru awal 40-an, mengenakan pakaian hitam berkelas yang mencerminkan masa berkabung tanpa berlebihan. Sikapnya tenang, nyaris terlalu tenang untuk seorang janda yang baru kehilangan suami 3 minggu lalu. Saya paham ibu perlu waktu untuk berduka. Alana membuka percakapan hati-hati, tapi ada beberapa pertanyaan standar yang harus saya tanyakan terkait proses klaim asuransi. Silakan saja, Mbak Alana. Saya ngerti prosedurnya, jawab Rosa, suaranya datar namun sopan.
Meski jujur, agak menyakitkan harus ngejelasin detail malam suami saya meninggal berkali-kali ke orang berbeda. Alana mencatat setiap jawaban Rosa dengan teliti. Malam itu Rosa mengaku sudah tidur di kamarnya sendiri sejak pukul 10, terpisah dari kamar kerja Handoko di lantai 2, dan baru tahu suaminya meninggal setelah Pak Karto mengetuk pintu kamarnya keesokan paginya. Ibu sama Pak Handoko tidur di kamar terpisah? Tanya Alana, mencatat detail itu dengan seksama. Udah sekitar setahun terakhir, Mbak. Handoko sering kerja sampai larut, dan saya sendiri tidurnya lebih cepat. Rasanya lebih praktis aja, jawab Rosa, meski nada suaranya terdengar sedikit defensif menjelaskan hal yang sebenarnya cukup wajar bagi pasangan yang sudah lama menikah. Alana melanjutkan dengan pertanyaan seputar kondisi kesehatan Handoko, rutinitas hariannya, dan siapa saja yang biasa berada di rumah pada malam-malam biasa. Rosa menjawab dengan detail yang cukup meyakinkan, sesekali terhenti untuk menyeka air mata yang tampak tulus meski Alana tetap menjaga kewaspadaan profesionalnya. Ibu tahu soal perubahan wasiat yang lagi disiapkan suami ibu malam itu? Tanya Alana, mengamati reaksi Rosa dengan saksama. Untuk sesaat, raut wajah Rosa berubah hanya sepersekian detik, namun cukup untuk ditangkap mata Alana yang terlatih. Handoko emang lagi ngurus beberapa dokumen bisnis. Saya nggak terlalu ikut campur soal itu. Jawaban yang terlalu singkat, terlalu rapi, membuat Alana menandai nama Rosa dengan tanda tanya besar di catatannya. Pertengkaran malam itu. Wawancara berikutnya membawa Alana bertemu Erwin Wibisono, anak sulung dari pernikahan pertama Handoko, yang kini menjabat direktur operasional di perusahaan keluarga. Berbeda dengan Rosa yang tenang terkendali, Erwin tampak gelisah sejak awal pertemuan. Tangannya terus meremas gagang cangkir kopi yang disodorkan pembantu rumah tangga. Saya nggak bunuh bapak saya, kalau itu yang mau Anda tanyain, Erwin langsung to the point, nada suaranya defensif. Saya belum menuduh siapapun, Pak Erwin. Saya cuma perlu mengumpulkan fakta, jawab Alana tenang. Tapi kalau boleh tahu, ada kabar Anda dan ayah Anda sempat bertengkar hebat malam itu? Erwin terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Iya, kami emang berantem. Bapak mau ubah struktur kepemilikan perusahaan, motong porsi saham saya cukup besar buat dialihin ke yayasan yang katanya mau dia dirikan. Saya marah, jelas aja. Saya udah kerja belasan tahun bangun perusahaan itu bareng Bapak. Sampai jam berapa pertengkaran itu berlangsung? Sekitar jam 9 saya pulang. Bapak masih hidup waktu saya tinggalin, masih di ruang kerjanya, masih marah-marah sendiri sambil telepon pengacaranya. Erwin menatap Alana lurus-lurus. Saya langsung pulang ke apartemen saya sendiri. Ada satpam apartemen yang bisa konfirmasi saya masuk sekitar jam setengah 10. Alana mencatat detail itu, memikirkan kemungkinan bahwa Erwin, meski memiliki motif finansial yang jelas dan sempat bertengkar hebat malam kejadian, mungkin justru memiliki alibi paling kuat di antara semua tersangka potensial jika benar ia langsung pulang dan tercatat masuk apartemennya kurang dari 1 jam setelah meninggalkan rumah. Waktu yang terlalu singkat untuk merencanakan dan mengeksekusi sebuah pembunuhan yang tampak begitu alami. Sebelum meninggalkan kediaman Wibisono, Alana sempat berbincang singkat dengan salah satu pembantu rumah tangga yang bertugas malam itu, seorang perempuan parubaya bernama Bu Yani. Saya dengar emang ada suara tinggi dari ruang kerja Pak Handoko, Mbak. Tapi saya nggak berani deket-deket. Biasa aja kalau Pak Erwin sama bapaknya lagi beda pendapat soal kerjaan, tutur Bu Yani. Sekitar jam 9 saya dengar pintu depan dibanting, terus semua sepi. Saya sendiri langsung ke kamar belakang habis bersihin dapur, jadi nggak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Kesaksian itu setidaknya mengonfirmasi kerangka waktu yang disampaikan Erwin, meski juga menyisakan pertanyaan soal apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar itu setelah semua penghuninya beranjak tidur malam itu. Namun sesuatu dalam nada bicara Erwin terlalu detail, terlalu siap dengan alibi yang rapi justru membuat Alana semakin penasaran, bukan semakin yakin akan ketidakbersalahannya. Janda muda. Menggali lebih dalam soal Rosa, Alana menemukan sesuatu yang menarik melalui rekan investigasinya di divisi lain. Catatan pertemuan rutin Rosa dengan seorang pengacara perceraian ternama, dimulai sekitar 2 bulan sebelum kematian Handoko. Alana kembali menemui Rosa, kali ini dengan pertanyaan yang lebih tajam. Ibu Rosa, saya menemukan catatan pertemuan Ibu dengan pengacara Rita Sundari. Beliau spesialis kasus perceraian. Rosa terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Topeng ketenangannya mulai retak. Oke, saya emang lagi mikirin cerai.
Pernikahan saya sama Handoko udah lama gak baik-baik aja, Mbak. Dia sering banget kerja lembur sampai larut, terlalu dekat sama sekretarisnya, dan saya udah capek pura-pura gak lihat. Sekretarisnya? Dinda. Udah kerja sama Handoko 8 tahun. Saya nggak punya bukti konkret ada apa-apa di antara mereka, tapi insting seorang istri jarang salah, Mbak. Pengakuan itu membuka dimensi baru dalam penyelidikan Alana. Jika benar Rosa berencana bercerai, motifnya untuk membunuh Handoko justru melemah perceraian dengan pembagian harta Gonogini kemungkinan memberinya kompensasi finansial yang cukup besar tanpa risiko hukum, dibandingkan harus membunuh suaminya dengan risiko tertangkap yang jauh lebih besar. Kenapa ibu nggak cerita ini dari awal? Tanya Alana. Karena kedengarannya buruk, Mbak. Janda yang lagi rencana cerai, terus suaminya mendadak meninggal sebelum sempat teken surat cerai. Saya tahu persis gimana itu bakal kelihatan di mata orang lain, jawab Rosa, matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka. Tapi saya bersumpah, saya nggak ada hubungannya sama kematian Handoko. Sekretaris yang setia. Nama Dinda Anggraini kini menempati posisi penting dalam catatan investigasi Alana. Ia menjadwalkan pertemuan dengan sekretaris pribadi Handoko itu di kantor pusat grup Wibisono, sebuah gedung modern 8 lantai di pusat bisnis kota. Dinda menyambutnya dengan sikap profesional yang sempurna rapi, terkendali, jauh lebih tenang dibanding Erwin maupun Rosa. Usianya sekitar 35, mengenakan blazer formal dengan rambut disanggul rapi, memberi kesan seorang eksekutif yang sangat kompeten. Saya udah kerja sama Pak Handoko 8 tahun, Mbak Alana. Beliau bukan cuma bos, tapi udah kayak keluarga sendiri buat saya. Dinda membuka percakapan dengan nada yang terdengar tulus. Kehilangan beliau berat banget buat saya, secara personal maupun profesional. Saya dengar ibu yang mengatur seluruh jadwal personal Pak Handoko, termasuk urusan kesehatan dan pengobatan beliau? Betul, Mbak. Saya yang selalu ingetin beliau minum obat jantung dan tekanan darahnya tepat waktu, yang jadwalin kontrol rutin ke dokter, bahkan yang simpen stok obat cadangan di kantor kalau beliau lupa bawa dari rumah, jawab Dinda lancar, seolah pertanyaan itu sudah lama ia antisipasi. Alana mengangguk, mencatat detail penting itu. Dinda memiliki akses penuh dan pengetahuan mendalam soal kondisi medis dan pengobatan Handoko, sesuatu yang bisa jadi krusial tergantung arah investigasi selanjutnya. Ia juga memperhatikan bagaimana meja kerja Dinda tertata dengan sangat rapi. Setiap dokumen terorganisir dalam map berlabel warna-warni, jauh berbeda dari kesan kantor eksekutif lain yang biasanya berantakan oleh tumpukan kertas. Ada foto kecil di sudut meja Dinda bersama seorang pria yang tampaknya suaminya, tersenyum di depan sebuah rumah sederhana. Sekilas terlihat seperti potret keluarga bahagia yang biasa-biasa saja, jauh dari kesan seseorang yang mungkin menyimpan rahasia besar. Malam Pak Handoko meninggal, Ibu ada di mana? Saya pulang kantor sekitar jam 8 malam, langsung ke apartemen saya sendiri. Ada rekaman CCTV lobi apartemen yang bisa konfirmasi itu. Mbak, kalau memang diperlukan, jawab Dinda dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Apakah itu senyum ketulusan seseorang yang tak punya apapun untuk disembunyikan, atau senyum seseorang yang sudah menyiapkan setiap jawaban dengan sangat cermat? Wasiat baru. Alana mengunjungi Pak Halim, pengacara keluarga yang selama puluhan tahun menangani berbagai urusan legal Handoko Wibisono, untuk memahami lebih jauh soal draft wasiat baru yang ditemukan di meja kerja korban malam kejadian. Pak Handoko menghubungi saya sekitar seminggu sebelum meninggal, minta disiapkan draft wasiat baru yang cukup signifikan perubahannya. Pak Halim menjelaskan sambil menunjukkan salinan dokumen kepada Alana. Perubahan utamanya ada 3. Pertama, porsi warisan untuk Rosa dikurangi jadi hanya rumah dan sejumlah uang tunai, bukan lagi saham mayoritas perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dialihkan mayoritas ke yayasan pendidikan yang mau beliau dirikan. Yang ketiga, tanya Alana. Pak Halim menghela napas. Yang ketiga, dan saya rasa ini yang paling penting, Pak Handoko juga minta dibuatkan klausul baru yang mencabut seluruh wewenang finansial Dinda Anggraini atas rekening dan pengeluaran operasional perusahaan, dan menunjuk auditor eksternal independen untuk mengambil alih pengawasan keuangan mulai bulan berikutnya. Alana merasakan sesuatu bergeser dalam pemahamannya tentang kasus ini. Kenapa Pak Handoko tiba-tiba minta perubahan sebesar itu soal kewenangan Dinda? Beliau nggak jelasin detailnya ke saya, cuma bilang, ada yang perlu saya benerin sebelum terlambat. Tapi dari nada bicaranya waktu itu, saya menangkap kesan beliau baru menemukan sesuatu yang mengecewakan, jawab Pak Halim.
Beliau juga sempat minta saya bantu jadwalkan pertemuan dengan auditor eksternal, katanya mau dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas laporan keuangan 5 tahun terakhir. Petunjuk itu membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tak terpikirkan Alana jika Handoko memang sedang menyelidiki sesuatu yang mencurigakan terkait keuangan perusahaan yang selama ini dikelola dengan bantuan penuh Dinda. Motif pembunuhan bisa jadi jauh lebih rumit dari sekadar drama keluarga soal warisan. Ada satu hal lagi, Mbak Alana, tambah Pak Halim sebelum Alana beranjak pergi. Malam sebelum beliau meninggal, beliau sempat telepon saya sekitar jam 10 malam, minta dipastikan draft wasiatnya bisa langsung ditandatangani dan dinotariskan keesokan paginya, secepat mungkin. Nada bicaranya waktu itu terdengar terburu-buru, hampir seperti orang yang khawatir kehabisan waktu. Apa beliau bilang kenapa harus buru-buru? Gak secara eksplisit. Tapi saya ingat betul kalimat terakhirnya sebelum nutup telepon, saya nggak mau nunggu terlalu lama, Pak Halim, sebelum semuanya jadi terlambat. Pak Halim menghela napas panjang, jelas masih menyimpan penyesalan mendalam. Saya kira waktu itu dia cuma maksud terlambat secara hukum atau administratif. Saya nggak pernah nyangka maksudnya bisa jauh lebih harfiah dari itu. Kalender yang mencurigakan. Kembali ke kantor pusat grup Wibisono dengan surat kuasa resmi dari pihak asuransi, Alana meminta akses untuk memeriksa kalender kerja dan email terakhir Handoko Wibisono sebelum kematiannya. Ia menemukan sebuah entry kalender yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, sebuah pertemuan yang dijadwalkan tepat 5 hari setelah tanggal kematian Handoko, dengan judul sederhana, Meeting dengan Auditor Eksternal Tinjauan Keuangan 5 tahun terakhir. Email-email terakhir Handoko juga menunjukkan pola yang menarik dalam 2 minggu terakhir hidupnya. Ia beberapa kali mengirim pesan singkat ke bagian keuangan meminta salinan info dari beberapa vendor tertentu. Permintaan yang sebelumnya tak pernah ia lakukan secara langsung karena biasanya diserahkan sepenuhnya pada Dinda. Alana menghubungi seorang kenalan lama, Pak Yusuf, akuntan forensik yang sering ia ajak bekerja sama untuk kasus-kasus rumit semacam ini. Dengan izin dari pihak asuransi dan persetujuan keluarga yang kini semakin terpecah antara mendukung penuntasan kasus atau ingin segera menutup buku duka, Pak Yusuf mulai menelusuri laporan keuangan grup Wibisono selama 5 tahun terakhir. Ada pola aneh di beberapa vendor, Pak Yusuf melaporkan setelah 3 hari penelusuran intensif. Beberapa perusahaan supplier yang tercatat di pembukuan ternyata alamatnya nggak valid, nomor teleponnya nggak aktif. Nilainya nggak besar per transaksi, tapi kalau diakumulasi selama beberapa tahun, totalnya bisa tembus belasan miliar. Siapa yang otorisasi pembayaran ke vendor-vendor itu? Tanya Alana, meski ia sudah menduga jawabannya. Pak Yusuf menunjukkan layar laptopnya, menyorot satu nama yang muncul berulang kali sebagai pihak yang mengotorisasi dan memverifikasi seluruh transaksi mencurigakan itu, Dinda Anggraini. Jejak angka. Dengan bukti awal dugaan penggelapan dana di tangan, Alana menyadari bahwa kasus ini telah berkembang jauh melampaui sekadar investigasi klaim asuransi biasa. Ia berkoordinasi dengan Pak Hendra di kantor untuk melibatkan pihak berwajib secara diam-diam, memastikan penyelidikan bisa berjalan tanpa membocorkan kecurigaan terlalu dini kepada pihak yang bersangkutan. Pak Yusuf melanjutkan penelusuran lebih dalam, menemukan bahwa perusahaan-perusahaan vendor fiktif itu, jika dilacak melalui akta pendirian dan struktur kepemilikannya, ternyata terhubung ke sebuah perusahaan cangkang yang pemilik manfaatnya meski disamarkan melalui beberapa lapis nomine akhirnya mengarah pada nama suami Dinda Anggraini, seorang pengusaha kecil yang sebelumnya tak pernah muncul dalam catatan investigasi Alana sama sekali. Coba kita telusuri lebih jauh, kapan pertama kali pola ini mulai muncul, usul Alana, dan Pak Yusuf pun kembali membuka lembaran-lembaran laporan keuangan lama. Ternyata transaksi mencurigakan pertama tercatat sekitar 6 tahun lalu, bertepatan dengan periode ketika bisnis konveksi kecil milik suami Dinda dilaporkan mengalami kerugian besar akibat gagal memenuhi kontrak ekspor. Pola itu semakin intensif dari tahun ke tahun, seolah menjadi kebiasaan yang semakin sulit dihentikan begitu dimulai. Totalnya sekitar 17 miliar rupiah selama 6 tahun terakhir, Pak Yusuf menyimpulkan hasil investigasinya. Pola penggelapannya cukup rapi, jumlah kecil tiap transaksi biar nggak memicu red flag otomatis di sistem audit internal, tapi konsisten dan berkelanjutan. Alana kini memiliki gambaran yang jauh lebih jelas soal motif yang mungkin dimiliki Dinda. Jika Handoko benar-benar menemukan kejanggalan ini dan berencana mendatangkan auditor eksternal independen sekaligus mencabut wewenang finansial Dinda sepenuhnya, seluruh skema penggelapan yang telah berjalan bertahun-tahun itu akan terbongkar total, membawa konsekuensi hukum serius, kehilangan pekerjaan, bahkan kemungkinan besar penjara. Namun Alana tahu betul, motif kuat saja tak cukup untuk membuktikan pembunuhan.
terutama ketika penyebab kematian resmi tercatat sebagai serangan jantung alami. Ia membutuhkan bukti yang jauh lebih konkret dan itu berarti harus mempertanyakan kembali penyebab kematian yang selama ini diterima begitu saja oleh semua pihak. Erwin di bawah sorotan. Sementara fokus investigasi mulai bergeser ke arah Dinda, sebuah laporan tak terduga dari tim internal perusahaan asuransi membawa nama Erwin kembali ke permukaan. Ternyata, Erwin memiliki utang judi yang cukup besar di sebuah kasino luar negeri, terungkap melalui laporan transaksi kartu kredit yang diminta pihak asuransi sebagai bagian standar prosedur investigasi klaim. Nilainya sekitar 3 miliar rupiah, belum lunas, lapor rekan Alana yang menangani verifikasi finansial. Kalau ditambah tekanan dari perubahan wasiat yang bakal motong warisannya, motifnya jadi jauh lebih kuat dari yang kita kira sebelumnya. Laporan itu juga mengungkap bahwa Erwin sudah beberapa kali menerima peringatan keras dari pihak kasino terkait keterlambatan pembayaran, bahkan sempat mendapat ancaman halus lewat pesan singkat yang isinya mengingatkan bahwa cara-cara lain bisa saja ditempuh jika utangnya terus menunggak. Tekanan finansial dan ancaman semacam itu, dikombinasikan dengan kemarahannya atas rencana pemotongan warisan, memberi gambaran seorang pria yang berada di titik keputusasaan menjelang malam kematian ayahnya. Alana kembali menemui Erwin, kali ini dengan pertanyaan yang jauh lebih tajam soal utang judinya. Erwin, yang sebelumnya defensif, kini tampak benar-benar panik begitu topik itu diangkat. Oke, saya emang punya utang. Tapi itu nggak ada hubungannya sama kematian bapak saya. Erwin berusaha membela diri, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Utang 3 miliar, ditambah bapak Anda mau motong warisan Anda secara signifikan lewat wasiat baru itu kombinasi motif yang cukup kuat, Pak Erwin, tekan Alana. Untuk pertama kalinya sejak investigasi dimulai, Erwin benar-benar terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa duka atas kematian ayahnya. Alibi yang retak atau justru menguat. Namun investigasi lebih lanjut terhadap alibi Erwin justru membawa hasil yang mengejutkan. Rekaman CCTV lobi apartemen Erwin, yang berhasil diperoleh Alana melalui kerjasama dengan pengelola gedung, menunjukkan Erwin benar-benar masuk ke apartemennya pukul 22:12 malam itu dan tidak pernah keluar lagi hingga keesokan paginya, sesuai jadwal yang sebelumnya ia klaim. Lebih jauh, rekaman panggilan telepon menunjukkan Erwin justru menerima panggilan dari salah satu bandar judi online sekitar pukul 11 malam, memohon perpanjangan waktu pelunasan utang, sebuah percakapan yang tak mungkin terjadi jika saat itu ia sedang sibuk merencanakan atau mengeksekusi sebuah pembunuhan di rumah orang tuanya yang jaraknya cukup jauh dari apartemennya. Utang judi Erwin nyata, motifnya nyata, tapi alibinya juga nyata, simpul Alana dalam laporan sementara yang ia diskusikan dengan Pak Hendra. Dia mungkin memang berharap mendapat warisan besar untuk melunasi utangnya, tapi dia nggak punya kesempatan fisik untuk melakukan apapun malam itu. Dengan Erwin praktis tereliminasi dari daftar tersangka utama, dan Rosa yang motifnya melemah signifikan mengingat rencana perceraiannya yang sudah berjalan, perhatian Alana kini terfokus sepenuhnya pada satu nama yang tersisa satu-satunya orang dengan akses penuh terhadap obat-obatan Handoko, motif finansial yang sangat kuat untuk mencegah audit terbongkar, dan alibi yang, kini setelah diperiksa ulang lebih cermat, ternyata tidak sekuat yang awalnya terlihat. Racun tak kasat mata. Alana mengajukan permohonan resmi kepada keluarga dan pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan toksikologi tambahan terhadap sampel darah yang masih tersimpan dari otopsi awal, sebuah langkah yang awalnya ditolak beberapa anggota keluarga. Namun akhirnya disetujui setelah Rosa sendiri, yang kini menyadari dirinya nyaris dituduh tanpa alasan kuat, justru mendesak agar pemeriksaan menyeluruh dilakukan demi membersihkan namanya. Hasil pemeriksaan laboratorium independen yang keluar 2 minggu kemudian mengungkap sesuatu yang selama ini terlewat oleh pemeriksaan awal yang terburu-buru. Kadar digoksin dalam darah Handoko jauh melebihi batas terapeutik normal obat jantung yang memang rutin ia konsumsi. Namun dalam dosis yang jika berlebihan bisa memicu aritmia fatal yang gejalanya nyaris identik dengan serangan jantung alami, terutama pada pasien dengan riwayat gangguan jantung seperti Handoko. Berapa dosis yang dibutuhkan buat menyebabkan efek fatal semacam ini? Tanya Alana. Nggak perlu banyak, apalagi buat pasien yang udah punya riwayat gangguan jantung kayak Pak Handoko. Cukup 2-3 kali dosis normal yang biasa dikonsumsi, dan itu bisa dicampurkan diam-diam ke minuman atau makanan tanpa mengubah rasa secara signifikan, jawab sang ahli. Yang penting, orang yang melakukannya harus benar-benar paham dosis normal pasien tersebut, supaya tahu persis berapa kelebihan yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek fatal tanpa terlalu mencolok. Bukti ini menjadi titik balik krusial dalam investigasi. Seseorang yang memiliki akses langsung terhadap obat-obatan Handoko, pengetahuan mendalam soal dosis dan jadwal konsumsinya,
sekaligus motif kuat untuk mencegah kebenaran soal penggelapan dana terbongkar. Satu nama yang memenuhi seluruh kriteria itu sekaligus adalah Dinda Anggraini. Orang yang selama 8 tahun terakhir mengurus setiap detail personal dan medis Handoko dengan kepercayaan penuh yang diberikan bosnya sendiri. Benang merah. Alana menyusun seluruh temuan investigasinya secara sistematis. Akses penuh Dinda terhadap obat-obatan Handoko, pengetahuannya yang mendalam soal dosis dan jadwal konsumsi, motif kuat berupa skema penggelapan dana senilai 17 miliar rupiah yang terancam terbongkar oleh audit eksternal yang sudah dijadwalkan, serta perubahan wasiat yang akan mencabut seluruh wewenang finansialnya di perusahaan. Satu kepingan terakhir yang perlu dikonfirmasi adalah soal alibi Dinda malam kejadian. Alana kembali memeriksa rekaman CCTV lobi apartemen Dinda yang sebelumnya diserahkan dan menemukan kejanggalan yang cukup halus hingga nyaris terlewat pada pemeriksaan pertama. Rekaman itu menunjukkan Dinda masuk ke lobi apartemennya pukul 8:15 menit, sesuai klaimnya. Namun rekaman CCTV area parkir belakang gedung yang sama, yang baru diperoleh Alana melalui permintaan tambahan, menunjukkan mobil Dinda keluar lagi dari area parkir hanya 20 menit kemudian, pukul 8:35 menit dan baru kembali pukul 11 malam lewat 40 menit. Rentang waktu 3 jam yang hilang itu, cukup untuk perjalanan pulang pergi ke kediaman Wibisono yang berjarak sekitar 40 menit dari apartemen Dinda, memberikan Dinda kesempatan yang cukup untuk kembali ke rumah Handoko malam itu tanpa sepengetahuan siapapun. Kemungkinan besar menggunakan akses masuk yang sudah sangat familiar baginya setelah 8 tahun bekerja sangat dekat dengan keluarga tersebut. Dengan seluruh bukti itu tersusun rapi, Alana menyerahkan laporan lengkapnya kepada pihak kepolisian untuk membuka kembali penyelidikan resmi, sembari mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir yang akan menentukan arah kasus ini sepenuhnya. Akhirnya, pertemuan terakhir Alana dengan Dinda berlangsung di kantor pusat grup Wibisono, kali ini didampingi 2 detektif dari kepolisian yang menangani pembukaan kembali kasus tersebut. Dinda, yang sejak awal selalu tampil tenang dan terkendali, kali ini tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayapi wajahnya begitu melihat siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. Kami menemukan bukti overdosis digoksin dalam darah Pak Handoko, Bu Dinda. Alana membuka konfrontasi dengan tenang namun tegas. Kami juga menemukan skema penggelapan dana senilai 17 miliar rupiah yang mengarah pada perusahaan milik suami ibu. Dan kami punya rekaman CCTV yang menunjukkan ibu meninggalkan apartemen selama 3 jam pada malam kejadian, waktu yang cukup untuk perjalanan pulang pergi ke rumah Pak Handoko. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Dinda menatap kosong ke arah mejanya sendiri, tangannya yang biasa begitu tenang kini gemetar halus. Saya nggak pernah niat kejadiannya sejauh ini, akhirnya Dinda berbisik, suaranya pecah menahan tangis yang selama ini ia tahan. Awalnya cuma kecil, cuma buat nutupin kebutuhan mendesak suami saya yang usahanya lagi jatuh. Saya janji sama diri sendiri bakal saya kembaliin pelan-pelan begitu keadaan membaik. Tapi keadaan nggak pernah benar-benar membaik, dan jumlahnya terus membengkak setiap tahun sampai saya sendiri takut buat berhenti. Takut kejanggalannya malah ketahuan kalau saya tiba-tiba stop. Malam itu, kenapa ibu kembali ke rumah Pak Handoko? Tanya salah satu detektif. Pak Handoko telepon saya, bilang mau ngomong serius soal beberapa invoice yang dia curigai. Saya panik, saya coba yakinin dia semuanya cuma kesalahan administrasi biasa. Tapi dia udah terlalu yakin ada yang salah, udah jadwalin auditor eksternal. Air mata Dinda akhirnya jatuh deras. Saya cuma naikin sedikit dosis obat jantungnya waktu nyiapin minumnya. Kayak yang biasa saya lakuin buat bantu dia tidur kalau lagi stres berat. Saya nggak pernah niat dia sampai meninggal. Ibu udah kerja 8 tahun sama beliau. Ibu tahu persis kondisi jantungnya serapuh apa. Alana menekan pelan, bukan untuk menyudutkan lebih jauh, melainkan mencoba memahami logika di balik keputusan yang begitu fatal itu. Ibu pasti tahu risiko naikin dosis sekecil apapun buat orang dengan riwayat kesehatan kayak beliau. Dinda terdiam lama, matanya menerawang kosong seolah kembali ke malam kejadian itu dalam ingatannya sendiri. Saya cuma mikirin gimana caranya beliau nggak sempat ketemu auditor itu, gimana caranya saya punya waktu lebih buat bersin semuanya diam-diam. Saya nggak pernah benar-benar mikir sampai ke titik beliau bakal meninggal. Tapi jauh di dalam hati saya, mungkin saya emang tahu risikonya, dan saya tetap milih ambil risiko itu karena saya udah terlalu takut sama konsekuensi kalau semuanya ketahuan. Ia menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Itu yang paling gak bisa saya maafkan dari diri saya sendiri. Salah satu detektif mulai membacakan hak-hak Dinda secara formal, sementara Alana duduk diam,
Menyaksikan keruntuhan seseorang yang selama 8 tahun berhasil membangun citra kesetiaan sempurna di mata semua orang di sekitarnya, sebuah topeng yang akhirnya terlepas sepenuhnya di ruangan kecil itu. Epilog, setelah kebenaran. Dinda Anggraini akhirnya didakwa dengan pembunuhan berencana dan penggelapan dana perusahaan, menghadapi proses hukum panjang yang akhirnya berujung vonis penjara belasan tahun. Suaminya turut diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan skema pencucian dana melalui perusahaan cangkang yang mereka dirikan bersama. Klaim asuransi 50 miliar rupiah yang awalnya memicu seluruh investigasi ini, akhirnya dibayarkan sesuai wasiat lama yang masih berlaku secara hukum karena wasiat baru tak pernah sempat ditandatangani, namun proses hukum perdata terpisah kemudian bergulir di antara Rosa dan Erwin untuk menentukan pembagian yang mereka anggap lebih adil. Mengingat niat terakhir mendiang yang tertuang jelas dalam draft wasiat yang tak sempat rampung itu. Rosa akhirnya memilih menyelesaikan proses hukumnya secara kekeluargaan dengan Erwin di luar pengadilan, membagi sebagian warisan sesuai semangat wasiat baru yang belum sempat ditandatangani ayahnya, sembari melanjutkan proses perceraian yang sempat tertunda kali ini demi menyelesaikan babak hidupnya dengan cara yang lebih damai. Yayasan pendidikan yang sempat direncanakan Handoko dalam draft wasiat terakhirnya akhirnya tetap didirikan atas inisiatif Erwin, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada niat baik ayahnya yang tak sempat terwujud semasa hidup. Erwin sendiri, setelah melalui proses konseling finansial dan menyelesaikan utang judinya secara bertahap, mengambil alih kepemimpinan grup Wibisono dengan pendekatan yang jauh lebih hati-hati dan transparan dibanding sebelumnya, menerapkan sistem audit independen tahunan sebagai kebijakan tetap perusahaan. Alana menutup berkas kasus itu dengan perasaan campur aduk yang sudah sangat familiar baginya setelah bertahun-tahun menangani kasus-kasus serupa, kepuasan karena berhasil mengungkap kebenaran yang nyaris terkubur selamanya. Namun juga kesedihan menyaksikan bagaimana keserakahan dan tekanan finansial bisa mengubah seseorang yang selama 8 tahun tampak begitu setia dan terpercaya menjadi pelaku kejahatan yang begitu keji terhadap orang yang mempercayainya sepenuhnya. Malam itu, sebelum pulang, Alana menyempatkan diri singgah sejenak di area pemakaman tempat ayahnya sendiri dimakamkan 8 tahun lalu, kasus yang tak pernah benar-benar terselesaikan, pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Ia tak bisa memberikan keadilan yang sama untuk ayahnya sendiri, namun setidaknya, pikirnya sambil menatap batu nisan yang mulai using dimakan waktu, ia bisa terus memastikan keluarga lain tak perlu mengalami ketidakpastian yang sama yang selama ini menghantui keluarganya. Ia meletakkan setangkai bunga di depan nisan itu, berdiri sejenak dalam diam sebelum akhirnya berbalik menuju mobilnya. Esok pagi, sebuah berkas baru sudah menunggu di mejanya, kasus lain, keluarga lain, pertanyaan lain yang menunggu jawaban. Namun untuk malam ini, ia membiarkan dirinya sejenak merasakan kepuasan sederhana karena telah menepati janji yang ia buat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, bahwa tak ada kematian mencurigakan yang boleh dilupakan begitu saja, selama masih ada seseorang yang bersedia terus mencari kebenaran di baliknya.